Kalian pernah nggak lihat sebuah channel YouTube yang subscribernya itu udah jutaan, tapi ketika mereka upload video hanya mendapatkan ribuan, bahkan ratusan view. Tapi di sisi lain ada channel YouTube yang terbilang baru mendapatkan ratusan subscriber, baru mendapatkan 1000 atau 2000 subscriber, tapi ketika mereka upload itu mendapatkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu view. Dan kali ini saya akan membahas tentang algoritma YouTube di tahun 2026 sesuai dengan pengalaman saya. Dan mungkin buat kalian semua yang baru mampir di channel ini, perkenalkan, nama saya Singi Prayogi. Saya sudah lebih dari 8 tahun berkembang di dunia YouTube, dan saya akan terus berbagi video-video tentang pengalaman. Oke, pertama saya akan jelaskan bahwa di YouTube itu ada yang namanya algoritma. Nah, saya rasa di algoritma tahun 2026 ini sudah berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya mungkin channel-channel besar yang memiliki jutaan bahkan puluhan juta subscriber itu lebih memiliki banyak ruang untuk memviralkan video-video yang mereka upload. Tapi di tahun ini itu memiliki kesempatan yang sama, kita sebagai kreator yang kecil bisa juga mendapatkan view ratusan ribu dari video-video yang kita upload. Di tahun 2026 ini bahwa subscriber itu tidak menentukan jumlah tayangan video kita. Karena YouTube itu mendistribusikan video kita bukan hanya dari subscriber saja, tapi dari penonton-penonton yang minat dengan video-video kita. YouTube itu adalah matchmaker, bukan tukang pos. Kalau tukang pos itu mengantarkan surat ke orang-orang yang sudah ada dalam daftarnya, tapi YouTube itu mencari penonton yang paling mungkin menyukai video kita. Nah, caranya itu ada 3 hal. Yang pertama itu, YouTube itu menyodorkan video kita ke sebagian kecil penonton yang ada di YouTube. Kemudian yang kedua, YouTube itu akan melihat bagaimana respon penontonnya. Apakah mereka menonton hingga akhir, apakah mereka menonton dengan nyata, dengan like, dengan komen. Ketika mereka melakukan 2 hal itu, maka algoritma akan nge-push video kita itu semakin banyak ke penonton lainnya. Di YouTube itu ada yang namanya CTR. Kita akan bahas CTR. Apa itu CTR? CTR adalah rasio klik tayang. CTR adalah rasio klik tayang. Rasio klik tayang ini bisa kita dapatkan ketika YouTube menyodorkan video kita ke orang lain. Itu seberapa banyak orang itu mengeklik video kita. Ini bisa kita dapatkan dari tampilan seperti thumbnail dan judul. Ketika CTR-nya rendah berarti ada masalah dengan judul dan thumbnail kita. CTR ini berfungsi sebagai pintu masuk untuk orang menonton video kita. Kemudian itu ada retensi. Retensi ini adalah seberapa lama orang menonton kita dari awal hingga akhir dalam video itu. Ketika CTR-nya rendah, retensi tinggi, ini yang bermasalah adalah judul dan thumbnail. Ketika retensinya rendah, CTR-nya tinggi, berarti yang bermasalah adalah isi dari videonya. Ketika dua-duanya bagus, maka YouTube akan nge-post video kita semakin jauh dan semakin banyak ke penonton. Jadi untuk membongkar atau mengobrak-ngabrik algoritma YouTube di tahun ini, kita harus memiliki pola untuk menaikkan kedua-duanya, CTR dan retensi. Jika salah satu dari kedua ini ada yang turun, maka YouTube akan menahan distribusi video kita ke penonton yang lebih luas. Tapi jika kedua ini naik, maka YouTube akan nge-push video kita semakin banyak ke penonton yang ada di YouTube. Makanya algoritma YouTube tahun ini itu adalah algoritma yang cukup baik untuk kita para kreator pemula bersaing dengan kreator-kreator yang sudah lama mungkin di YouTube. Karena YouTube sekarang itu tidak melihat hanya dari jumlah subscriber channel kita, tapi seberapa baik kualitas video kita sehingga bisa menarik orang lain untuk menonton video kita dari awal hingga akhir. Untuk menarik itu adalah kita memiliki CTR yang tinggi,
dan retensi yang tinggi. CTR ini didapatkan dari judul dan thumbnail. Retensi ini didapatkan dari seberapa baik video kita sehingga bisa menahan orang nonton video kita sampai akhir. Nah, biasanya ketika retensi rendah dan kita ingin mendapatkan retensi yang tinggi, itu awali dari hook. Seperti yang video saya sebelumnya, saya membahas hook. Kemudian kalian buat video itu jangan bertele-tele, langsung pada poin-poinnya saja. Karena di YouTube sekarang itu orang itu butuh sesuatu yang cepat, tidak bertele-tele. Dan mungkin itu saja pembahasannya di video kali ini. Terima kasih yang udah tonton, dan yang belum subscribe sekarang, karena ke depan saya akan membahas terus tentang dunia per YouTubean. Sampai bertemu di video selanjutnya.